Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya. Sebelumnya Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin saudara Nubus sebagai ketua kelas. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita baca doa di dalam waktu doa dimulai. Doa selesai. Baik. Apakah kalian siap hari ini untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Yang semangat siap apa tidak? Siap. Nah, ya, jangan kayak mau ngantuk atau tidur ya. Sekarang setiap Bapak tanya, siap, mengerti, paham? Dijawab dengan semangat. Jangan siap, Pak, paham, Pak. Bapak nggak suka seperti itu, ya. Bapak nggak suka seperti itu. Pokoknya muridnya Bapak harus semangat. Meskipun pagi-pagi masih ngantuk, tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk pelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks prosedur. Iya, teks prosedur. Jadi mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau mainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah lain dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan diperdengarkan. Dengan indikator pencapaiannya adalah kalian diharapkan untuk bisa menentukan ciri umum teks prosedur. Ya, ciri-ciri dari teks prosedur itu apa? Pada teks yang dibaca atau didengar, menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca dan didengar. Yang selanjutnya menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Setelah itu mendaftar kata atau kalimat yang menjadi ciri dari kaidah kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Nah, di sini Bapak mau tanya, apakah ada yang pernah belajar atau pernah menjumpai yang namanya teks prosedur? Ya, di sini apakah ada yang pernah menemukan teks atau pernah melihat teks prosedur? Ada, Pak. Ya, Pici. Yaitu dibungkus mie instan tentang cara menyajikan. Ya, benar. Kalau kita beli mie instan, di balik bungkus mie instan itu pasti ada yang namanya cara penyajian. Biasanya kalau di mie instan itu ada hangatkan dulu air, ya. Setelah itu buka bungkus mie, masukkan mie, tunggu beberapa menit, lalu dituliskan, sampai itu baru disajikan. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur. Nah, seperti itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, yaitu tentang teks prosedur. Nah, lebih ke spesifikasi teks prosedur yang seperti apa, Pak? Kita akan belajar, ya. Yaitu kalian boleh membuka buku paket halaman kalian boleh membuka buku halaman 82 sampai ke halaman 97. Di situ berisi tentang teks prosedur, bagaimana ciri-ciri teks prosedur, terus dan juga kaidah kebahasaannya. Silakan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membacanya, ya. Ya.
Ya, baik, Bapak rasa belajarnya cukup. Sekarang Bapak mau tanya ke kalian apa yang sudah kalian baca dari halaman 82 tadi sampai halaman 97. Mengidentifikasi ciri teks prosedur, mengidentifikasi tujuan teks prosedur, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Sudah sampai hanya di situ saja? Ya, Pak. Ya. Baik. Jadi di halaman 82 di situ diajarkan atau diterangkan bahwa mengidentifikasi ciri teks prosedur. Yang pertama adalah yaitu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Maksudnya apa? Yaitu itu adalah kalian menemukan tujuan dari teks prosedur, dibuatnya teks prosedur. Tujuannya apa? Dibuat suatu teks prosedur. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Artinya adalah menemukan bahasa yang digunakan dalam teks prosedur, bahasanya seperti apa. Nah, itu nanti Bapak akan terangkan lagi. Terus yang ketiga, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Teks prosedur itu bermacam-macam. Yang pertama adalah teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur untuk memandu atau cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya cara alat musik itu adalah teks prosedur. Terus yang kedua ada teks prosedur untuk memandu cara membuat atau cara membuat masakan, yaitu ada bahan, cara dan langkah-langkahnya. Terus yang ketiga ada jenis teks prosedur yaitu untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya apa? Menggunakan baju. Ya, apanya dulu yang dipakai itu adalah teks prosedur untuk memandu menggunakan sesuatu. Ya. Di sini sudah paham? Sudah paham? Ya, paham. Baik, kalian Bapak minta sekarang membentuk kelompok. Bisa kan? Jadi 2 kelompok saja ya. Bisa membentuk kelompok sekarang. Baik, silakan dibentuk kelompok. Sekarang. Jadi kelompok. Ya. Buat dulu ya. Dulu. Ya, kamu di sini aja. Aja. Ya, ayo. Ya, silakan. Baik, kalian sudah membentuk kelompok. Ayo, silakan duduk aja. Ya, kalian sudah membentuk kelompok. Baik, model pembelajaran kali ini adalah model discovery dan learning, di mana kalian dituntut untuk memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah. Kalian sudah Bapak kirimi atau sudah Bapak beri PowerPoint. Di situ ada contoh teks prosedur yang berwawancara beserta contoh teks yang berwawancara. Di situ ada contoh dari teks prosedur. Ya, di situ ada contoh dari teks prosedur. Nah, kalian silakan baca yang ada di PowerPoint tersebut. Setelah itu cari apa? Struktur dari teks prosedur dan unsur kebahasaannya. Bisa kan ya?
Bisa kan ya? Ya, silakan dimulai. Nah, ini adalah contoh teks prosedurnya tentang kegiatan ini tadi yang Bapak kirimkan, sama dengan yang ada di papan ya. Nah, ini adalah kegiatan belajar di sini. Nanti kalian harus menyampaikan strukturnya dan juga unsur bahasanya. Disimpulkan ya, dicatat strukturnya itu apa saja. Di situ ada nanti disampaikan ya. Paham ya? Nah. Apakah yang kalian dapatkan atau kalian temukan dari poin-poin yang Bapak berikan barusan? Ya, kelompok ini. Siapakah siap membatik cantik? Siapkan kain putih untuk membatik. Siapkan alat membatik seperti cantik, malam, kompor, wajan. Panaskan malam. Jika sudah meleleh, maka malam bisa digunakan untuk membatik. Ambil malam dengan cantik. Gambarlah batik pada kain putih tadi. Jika selesai, jemurlah kain. Jika sudah kering, beri warna pada kain. Jemur lagi kain yang sudah diberi warna. Jika kering, maka kain tersebut sudah jadi kain batik. Oh ya, terima kasih untuk kelompok pertama, yaitu sudah menemukan tentang membatik dan canting. Itu membatik canting yang pertama dijelaskan teks prosedurnya, yaitu berupa apa? Menyiapkan kain putih. Terus kalau sudah selesai, siapkan alat-alat juga. Jadi seperti malam, canting, kompor, dan wajan untuk melelehkan. Untuk melelehkan apa namanya? Untuk melelehkan malam. Setelah itu panaskan. Kalau sudah meleleh, baru bisa untuk digambarkan di kain putih tadi. Ya. Setelah itu, setelah sudah digambar, baru diberi warna. Setelah diberi warna, dijemur lagi. Kalau sudah kering, bisa dikatakan menjadi kain batik. Nah, di sini teks tersebut berjenis apa? Ya, jadi kelompok yang pertama tadi menemukan bahwa poin-poin yang Bapak kirim tadi tentang membatik canting, yaitu di kelompok dari tersebut bahkan mencatat tentang tata cara menggunakan atau membatik canting, termasuk jenis dari apakah batik teks tersebut. Ada yang bisa jawab? Teks apa? Teks apa? Teks apa? Ada. Teks prosedur tentang apa? Tadi kan sudah jenisnya kan kita sudah belajar, yaitu ada menggunakan sesuatu, terus melakukan kegiatan, terus membuat sesuatu. Nah, itu termasuk dari teks prosedur yang apa? Membuat sesuatu, yaitu membuat batik canting. Baik. Nah, itulah nanti yang akan kalian cari. Ya. Nah, sekarang kalian buka lagi PowerPoint-nya
PowerPoint-nya. Di situ yang kedua, PowerPoint yang kedua yaitu kalian nanti berdiskusi kepada sesama temannya tentang teks prosedur yang Bapak kirimkan lewat PowerPoint tersebut. Nah, nanti kalian cari struktur tesnya, ya, yaitu struktur tesnya bisa apa? Cirinya, ya kan? Ciri-cirinya, tujuan dari tesnya itu apa? Terus kaidah kebahasaannya seperti apa? Bisa kan? Bisa kan? Ya, sekarang kalian silakan buka PowerPoint yang selanjutnya. Nanti kalian tulis tujuan dari tes yang ada di PowerPoint itu, ya, sesuai dengan yang ada di itu. Perhatikan dulu. Baik. Kali ini Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian. Silakan dikerjakan. Carilah LKPD yang ini yang Bapak akan berikan kepada kalian sama dengan PowerPoint yang Bapak kirimkan ke kalian. Nah, biar ada bentuk fisiknya, ini kalian bisa mengerjakan di LKPD ini ya. Bapak akan berikan satu persatu, nanti dikerjakan yang namanya struktur kebahasaan, struktur dari teks prosedur tersebut, dan juga unsur kebahasaan dari teks prosedur. Paham kan ya? Ya, nanti ditulis atas nama kelompok. Ya, baik. Apakah dari dua kelompok ini ada yang mau maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya? Siapa dari kelompok? Silakan maju ke depan. Iya, silakan dari kelompok itu. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok satu, apa yang ditemukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Satu, tujuan merupakan pengertian tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul kiat berwawancara kerja, pendahuluan yang dimaksud berubah pengertian wawasan dan manfaat bagi suatu perusahaan. Paragraf 2, langkah-langkah berupa perincian pertunjukan yang disarankan kepada pembaca terkait dan topik yang ditentukan. Paragraf 3, penegasan ulang perubahan harapan ataupun manfaat apabila pertunjukan itu dijalankan dengan baik. Paragraf 10, unsur kebahasaan teks prosedur. 1, banyak menggunakan kata-kata kerja, perintah, imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan 1 dan pertinggal. 2, banyak menggunakan kata-kata teks
topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut dikenakan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, mata-mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna menambah seperti selain itu pun, kemudian selanjutnya. Oleh karena itu, koma, lalu, setelah itu, dan di samping itu, 4. Banyak menggunakan pertanyaan persuasif. Berikut adalah contoh kalimatnya. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadikan keharusan. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias verbal maupun non-verbal. Apabila prosedur itu berupa resep dan pertunjukan menggunakan alat, akan digunakan gambaran berperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan lagi untuk kelompok pertama. Ya, Bapak akan beri kesempatan kalian untuk kelompok lain untuk menanggapi. Apakah ada tanggapan tentang yang disampaikan oleh kelompok pertama? Ada tanggapan atau tidak? Di sini kelompok ini apakah ada tanggapan? Ya, bagaimana? Ada tanggapan? Tidak. Baik, berarti sudah setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh kelompok pertama. Baik, perhatikan semuanya. Dari struktur teks yang dibacakan oleh kelompok 1 bisa disimpulkan bahwa yang pertama itu berupa tujuan. Ya, berupa tujuan. Terus yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk. Tujuan tersebut biasanya ada di awal paragraf. Itu tujuan bisa juga merupakan judul. Ya, yaitu kalau di sini tadi yaitu prosedurnya tentang berwawancara, yang sukses berwawancara saat masuk bekerja. Jadi tujuannya adalah dibuatkan tes prosedur itu adalah untuk yang berwawancara dalam dunia kerja. Yang kedua, strukturnya adalah langkah-langkah atau petunjuk dalam suatu wawancara. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini yaitu berisi tentang harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Itu penegasan. Jika digunakan dengan baik langkah-langkah tadi, itu ditegaskan akan sukses dalam berwawancara. Ya, sedangkan unsur-unsur kebahasaannya bisa ditemukan dari kelompok pertama tadi, yaitu banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya adalah perhatikan. Maka itu adalah kalimat atau kata kerja imperatif, yaitu di mana kalian disuruh untuk memperhatikan. Terus pastikan itu adalah kalimat perintah. Jadi dalam tes wawancara atau tes
prosedur tentang wawancara ini banyak menggunakan kata kerja perintah. Terus juga banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yaitu misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, itu banyak berhubungan dengan materi yang yang diprosedurkan, yaitu tentang kiat sukses berwawancara. Terus yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu pun, kemudian selanjutnya. Jadi konjungsi itu sendiri adalah kalimat penghubung, kata penghubung. Jadi ditemukan oleh kelompok 1 struktur kebahasaannya atau unsur kebahasaannya juga ada kata konjungsi. Terus banyak menggunakan pernyataan persuasif. Itu adalah contoh kalimatnya. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non verbal. Banyak menggunakan pernyataan persuasif, pernyataan yang bersahabat atau pernyataan yang mengajak orang untuk dalam kegiatan yang baik. Contohnya seperti tadi. Terus apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk, penggunaan alat akan digunakan gambaran tertulis tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah dan warna. Seperti itu. Ya. Dari kelompok 1 yang Bapak beri tanggapan seperti demikian. Apakah kalian setuju di sini dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dengan apa yang Bapak tanggapan? Ada yang setuju? Setuju? Ya, baik. Bapak rasa kalian sudah cukup baik dalam mempelajari tes prosedur kali ini. Ya. Manfaat apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan tes mempelajari tes prosedur ini? Manfaat apa? Ya. Baik, terima kasih untuk Hasanah telah merefleksikan kegiatan hari ini, yaitu tentang teks prosedur yang biasanya digunakan untuk menggunakan suatu barang atau membuat sesuatu dan juga melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur tersebut digunakan biasanya untuk menggunakan barang maupun sesuatu maupun melakukan sesuatu. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan hari ini adalah tes prosedur itu memiliki struktur. Yang pertama adalah tujuan dibuatnya tes prosedur. Yang kedua ada langkah-langkah. Biasanya tes prosedur itu adalah menggunakan teks, menggunakan langkah-langkah. Ciri-cirinya adalah menggunakan langkah-langkah. Yang ketiga yaitu melakukan penegasan ulang, yaitu yang biasanya berisi harapan jika dilakukan kegiatan tersebut atau dilakukan sesuai dengan teks prosedur tersebut, maka sesuatunya akan berhasil. Ya, kalau kita bikin batik, ya gunakan teks prosedur yang itu, insya Allah. Kalau kita menggunakan teks prosedur tersebut, kita dalam membatik juga bisa selesai. Atau kita membuat makanan, jika ada teks prosedurnya, ada prosedur pembuatannya, kita akan berhasil dalam membuat seperti itu. Ya. Nah, ini sangat berguna buat kehidupan kalian. Kalian yang misalnya di rumah suka masak-masak, divideokan. Halo guys, saya lagi masak nih. Nah, pertama-tama masukkan ini. Nah, di situ kalian sudah menggunakan yang namanya teks prosedur dalam perekaman video memasak atau apa. Di situ kalian menyampaikan sesuatu dalam video tersebut. Ya, misalnya
misalnya membuat kurungnya burung, kandangnya burung, seperti itu kan pertama-tama ambil bambu. Nah di situ kalian sudah menggunakan teks prosedur dalam kehidupan kalian sehari-hari, bahkan tanpa ada tulisan, tanpa membacanya pun kalian sudah menggunakannya setiap hari. Contohnya apa? Yaitu saat kalian mandi, kalian pasti akan pertama-tama membuka baju, ya kan? Setelah itu menyiram dari kepala sampai ke kaki. Setelah itu kalian pakai sabun. Setelah pakai sabun, sampoan. Setelah sampoan apa? Dibilas. Setelah dibilas, kalian memakai anduk. Jadi selama ini kalian di dalam hidup kalian sudah menggunakan yang namanya prosedur setiap hari. Ngaji pun seperti itu juga. Kalau ngaji apa? Ambil kitab, kita buka, cari halamannya. Ya, yang mana yang kita mau ngaji. Setelah itu kita baca. Setelah kita baca, kita tutup, kita taruh. Berarti kita selama ini sudah menggunakan prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Bapak akan sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Setelah ini kalian, Bapak harapkan bisa membuat teks prosedur, ya, menyimpulkan isi prosedur dengan cara membuat teks prosedur juga menyimpulkannya. Ini teks prosedur tentang apa? Itu pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.